Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di video ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan kali ini. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam video ini, kami akan membahas tentang studi kelayakan bisnis pada stationery box. Baik, latar belakang. Dalam era pendidikan yang semakin kompetitif, kebutuhan akan alat tulis sekolah berkualitas tinggi terus meningkat. Alat tulis seperti pensil, pena penghapus, dan buku catatan menjadi kebutuhan pokok bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Fenomena ini menciptakan peluang bisnis yang signifikan untuk produk-produk inovatif seperti stationery box yang dapat menawarkan kemudahan dan efisien bagi pelajar dalam membawa alat tulis mereka. Selain itu, dengan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, mereka cenderung berinvestasi lebih dalam perlengkapan sekolah anak-anak. Beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis alat tulis sekolah adalah persaingan pasar yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan preferensi konsumen. Selain itu, tantangan dalam hal distribusi dan pemasaran juga menjadi perhatian utama. Dengan banyaknya merek dan produk yang tersedia di pasar, penting bagi stationery box untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif agar dapat menonjol di antara kompetitor. Baik, selanjutnya identitas perusahaan. Nama perusahaan stationery box, jenis usaha perlengkapan alat tulis kantor dan sekolah atau ATK. Kegiatan usaha memproduksi ATK. Alamat Jalan Melati No. 25, Kecamatan Cipta Jaya, Kota Jakarta Barat 11420. Baik, selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran menurut Andri Cahyo Purnomo 2022, pasar sasaran merupakan langkah penilaian dan pemilihan satu atau beberapa segmen pasar yang dianggap paling menarik untuk diberikan layanan melalui program pemasaran khusus perusahaan. Sedangkan menurut Ali Mujahidin 2019, pasar sasaran adalah proses di mana perusahaan memilih segmen pasar yang ingin diakses dan dari situ menentukan pasar yang lebih spesifik yang akan dijadikan target. Segmentasi menurut Surahman et al. 2020, segmentasi pasar adalah proses membagi pelanggan atau pelanggan potensial di pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Pentingnya untuk mengelompokkan dan memilih bagian-bagian industri serta menganalisis struktur dan karakteristik unik dan setiap bagian. Targeting. Setelah mengevaluasi berbagai segmen pasar sasaran untuk usaha ATK, stationery box pada dasarnya juga mencakup berbagai kalangan yang memiliki kebutuhan terhadap alat tulis dan perlengkapan kantor. Pengelompokan yang lebih spesifik dilakukan dengan menargetkan segmen konsumen yang paling sering membutuhkan alat tulis dan perlengkapan kantor dalam aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Positioning
Stationery Box memposisikan diri sebagai penyediaan alat tulis dan perlengkapan kantor yang selalu memberikan produk berkualitas serta layanan yang memuaskan bagi para pelanggannya. Target pasar. Menurut Hariansyah 2021, target pasar adalah sekelompok konsumen yang menjadi fokus pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang ditawarkannya. Peluang pasar. Peluang pasar untuk usaha alat tulis kantor ATK seperti Stationery Box sangat menjanjikan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang konsisten akan berbagai perlengkapan tulis menulis dan kebutuhan kantor. Baik, selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Strategi bauran pemasaran. Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat. Strategi produk. Stationery Box adalah penyediaan perlengkapan alat tulis kantor atau ATK yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan berkualitas kepada pelanggan. Strategi harga. Strategi penetapan harga yang digunakan oleh Stationery Box adalah penetration fringing, merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal penjualan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar dan menghalangi pesaing untuk memasuki pasar. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Strategi promosi. Stationery Box akan memanfaatkan berbagai saluran iklan untuk memperkenalkan bisnis kepada masyarakat, termasuk media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Strategi distribusi. Stationery Box menggunakan saluran distribusi langsung untuk berhubungan langsung dengan konsumen. Dengan saluran distribusi ini, perusahaan dapat lebih mudah mengumpulkan respon dari masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, serta mengevaluasi kualitas pelayanan dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu menghitung potensi pasar Stationery Box. Berikut ini adalah analisis potensi pasar yang dapat diterapkan pada Stationery Box, sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan alat tulis kantor atau ATK dan perlengkapan kantor lainnya. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk menilai seberapa besar potensi pasar yang dapat memberikan pendapatan bagi bisnis ini dengan menyesuaikan kebutuhan target pasar di daerah operasional seperti Kota Karawang. Nah, berikut ini adalah tabel menghitung potensi pasar. Nah, terdapat beberapa kategori pengunjung. Yang pertama ada mahasiswa atau pelajar. Nah, pada hari Senin itu 100, Selasa 400, Rabu 150, Kamis 350, Jumat 200, Sabtu 450, Minggu 300, dan dengan totalnya 1950. Yang kedua ada guru atau instansi pendidikan. Hari Senin 700, Selasa 300, Rabu 550, Kamis 800, Jumat 250, Sabtu 400, dan Minggu 300 dengan jumlah 3.300. Yang ketiga ada pegawai kantoran. Hari Senin 450, Selasa 700, Rabu 100, Kamis 250, Jumat 600, Sabtu 800, Minggu 550, dan jumlah 3.450. Nah, jumlah harian yang didapat itu total dari 3 kategori pengunjung ini pada hari Senin itu dengan jumlah harian 2.250, hari Selasa 2.400, Rabu 1.800, Kamis 2.400, Jumat 1.750, Sabtu 1.650, Minggu 1.150 dengan total jumlahan 13.700. Total pengunjung hariannya itu dengan jumlah 13.700 orang. Nah, jumlah peluang potensinya itu 50% dari total pengunjung harian sama dengan 50% dari 13.700 sama dengan 6.850 orang. Nah, jumlah pesaing di wilayah Karawang
Misalkan ada 4 pesaing. Nah, setiap pesaing itu dapat mengambil 50% dari peluang pasar, yaitu 50% dari 6.850 orang sama dengan 3.425 orang. Nah, jumlah pelanggan yang sudah dilayani oleh pesaing dari 4 pesaing ini yaitu 4 dikali 3.425 sama dengan 13.700 orang. Nah, sisa pelanggan potensi yang dapat dilayani itu 50% dari total peluang potensi sama dengan 50% dari 6.850 orang sama dengan 3.425 orang. Nah, pelanggan yang sudah dilayani itu 50% dari 6.250 orang, yaitu 50% dari 6.850 sama dengan 3.425 orang. Nah, pelanggan yang belum terlayani itu 50% dari 6.850 orang, yaitu 50% dari 6.850 yaitu 3.425 orang. Nah, perkiraan jumlah pelanggan sisa yang didapat dilayani diperkirakan sekitar 40% dari 3.425 orang sama dengan 0,40 dikali 3.425 sama dengan 1.370 orang. Nah, jadi perkiraan jumlah calon pelanggan yang dapat dilayani saat ini oleh Stationery Box di wilayah Karawang adalah sekitar 1.370 orang per hari. Selanjutnya, aspek finansial. Biaya investasi adalah biaya yang terjadi pada saat dana pensiun melakukan kegiatan investasi dari iuran yang sudah diterima pada bentuk investasi yang diperbolehkan dalam arahan investasinya. Nah, investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut, menurut Sunarka et al. 2019. Nah, berikut adalah tabel biaya investasi. Nah, yang pertama biaya pra-investasinya itu senilai 50 juta. Yang kedua ada pembelian aktiva tetap yang terdiri dari biaya pembelian tanah untuk lokasi ATK Stationery Box senilai 1,550 M. Yang kedua itu ada biaya bangunan dan prasarananya yang terdiri dari bangunan ruang penjualan senilai 150 juta, bangunan ruang penyimpanan senilai 150 juta, bangunan ruang tunggu pelanggan senilai 250 juta, ruang manajemen dan administrasi senilai 250 juta, toilet 80 juta, musola 50 juta, tempat parkir 70 juta, sarana keamanan 100 juta, mobil 675 juta, motor 30 juta, sarana dan perlengkapan lainnya 15 juta. Yang ketiga ada biaya pembelian peralatan yang terdiri dari komputer kasir dan administrasi senilai 600 juta, mesin fotokopi 80 juta, printer dan alat cetak 30 juta, rak dan display untuk alat tulis 80 juta, peralatan keamanan 180 juta, dan yang terakhir ada inventaris kantor, yaitu peralatan kantor senilai 200 juta. Nah, jumlah kebutuhan investasinya itu senilai 5M dan dana yang tersedia atau modal sendiri itu 2,5M dan dana pinjaman itu 2,5M. Berikutnya ada tabel kebutuhan investasi untuk Stationery Box. Kebutuhan investasinya itu ada 5 macam. Yang pertama, biaya pra-investasi dengan jumlah 50 juta. Yang kedua, biaya pembelian tanah untuk Stationery Box dengan jumlah 1,550 M. Yang ketiga ada biaya bangunan dan prasarananya dengan jumlah 1,835 M. Yang keempat ada biaya pembelian peralatan dengan jumlah 970 juta. Yang kelima ada inventaris kantor dengan jumlah 200 juta. Nah, jumlah kebutuhan dananya yaitu 5M, dana sendirinya 2,5M, dan dana pinjaman 2,5M. Berikutnya ada tabel modal kerja dengan terdiri dari nama biaya, unit, harga per unit, dan jumlah. Nah, yang pertama itu ada bahan baku yang terdiri dari pensil dengan 1000 pieces, harga 5.000 dan jumlah 5 juta. Selanjutnya ada pulpen dengan 1000 pieces, harga 4.000 dengan jumlah 4 juta. Selanjutnya buku tulis dengan 1000 pieces, harga 6.000 dan jumlah 6 juta.
Selanjutnya penghapus dengan 1000 pieces, harga 1000, jumlah 1 juta. Penggaris dengan 1000 pieces, harga 1000, jumlahnya 1 juta. Ada spidol 1000 pieces dengan harga 1500 dan jumlah 1500 juta. Yang selanjutnya ada kertas HVS yang 1000 rim dengan harga 2000 dan jumlah 2 juta. Selanjutnya ada binder dengan 1000 pieces, harga 3000 dengan jumlah 3 juta. Selanjutnya stiker dengan 1000 pieces dan harga 1500 dan jumlah 1.500.000. Selanjutnya ada lakban benih dan 1000 roll, harga 650 perak dan jumlah 650.000. Dan total bahan baku yaitu 25.650.000. Yang kedua ada tenaga kerja yaitu 15 orang dengan harga 4.466.667 rupiah dengan jumlah 67 juta. Yang ketiga ada listrik dan air dengan harga 2.500 dengan jumlah 2.500.000. Yang keempat ada telepon dengan harga 600 perak dengan jumlah 600.000. Yang kelima ada biaya transportasi dengan harga 750 perak dengan jumlah 750.000. Yang keenam ada biaya pemasaran dengan harga 1.500 dan jumlahnya 1.500.000. Total keseluruhannya jadi 98 juta. Selanjutnya cash flow. Nah, evaluasi kelayakan investasi bergantung pada aliran kas atau cash flow daripada hanya mempertimbangkan keuntungan semata. Nah, ini dikarenakan fakta bahwa untuk menciptakan keuntungan tambahan, perusahaan perlu memiliki sumber kas yang cukup untuk dapat diinvestasikan kembali. Nah, arus kas atau cash flow ini pada bisnis jasa stationery box sebagai berikut. Nah, kebutuhan investasinya itu senilai 5M dan modal pinjamannya 2,5M dan bunganya 20% yaitu 500M. Berikut ini tabel perhitungan cash flow stationery box. Nah, kita itu mencantumkan beberapa komponen dan tahun yang terdiri dari tahun 2025, 26, 27, 28, dan tahun 2029. Nah, komponennya itu terdiri dari kas masuk yang merupakan total investasi atau modal dengan modalnya itu senilai 5M dan pendapatan atau penjualan itu senilai 3,2M dan total kas masuknya itu 8,2M pada tahun 2025. Dan tahun 2026 dengan pendapatannya itu 3,4M dan total kas masuknya itu 3,4M juga. Dan 2027 dengan total pendapatannya 3,7M dan total kas masuknya juga sama 3,7M. Dan 2028 dengan total pendapatan 4M dan total kas masuknya juga sama 4M. Dan 2029 itu dengan total pendapatan 4,3M dan total kas masuknya itu juga sama 4,3M. Jadi ini tuh naik per tahun. Yang selanjutnya itu ada kas keluar yang terdiri dari pembelian aktiva tetap, yaitu dengan nilai 3M pada tahun 2025, dan ada gaji dan upah yaitu senilai 800 juta, dan listrik dan air itu 28 juta, telepon itu 6 juta, biaya pemeliharaan itu 24 juta, terus pajak yaitu 25 juta, bunga bank itu 60 juta, penyusutan 600 juta, biaya pemasaran 15 juta, asuransi 5 juta, biaya administrasi 15 juta, biaya lainnya 12 juta, dan total kas keluarnya itu 4,590M. Yang pada tahun 2026 itu dengan gaji dan upah 900M, listrik dan air 28,500 juta, selanjutnya telepon dengan total 6.500, biaya pemeliharaan 30 juta, pajak 25 juta, bunga bank 60 juta, penyusutan 600 juta, biaya pemasaran 16 juta, asuransi 5 juta,
biaya administrasi 16 juta, biaya lainnya 12 juta, dengan total kas keluarnya itu 1,699 M. Dan pada tahun 2027, gaji dan upah 1 M, listrik dan air 29 juta, telepon 7 juta, biaya pemeliharaan 30 juta, pajak 25 juta, bunga bank 60 juta, penyusutan 600 juta, biaya pemasaran 17 juta, asuransi 5 juta, biaya administrasi 17 juta, biaya lainnya 12 juta. Dengan total kas keluar itu 1,807 M. Dan pada tahun 2028 itu dengan gaji dan upah 1,1 M, listrik dan air 29,500 juta, telepon 7.500.000, biaya pemeliharaan 40 juta, pajak 25 juta, bunga bank 60 juta, penyusutan 600 juta, biaya pemasaran 18 juta, asuransi 5 juta, biaya administrasi 18 juta, biaya lainnya 12 juta, dan total kas keluarnya itu 1,915 M. Dan pada tahun 2019, gaji dan upah 1,2 M, listrik dan air 30 juta, telepon 8 juta, biaya pemeliharaan 45 juta, pajak 25 juta. Jadi surplus defisitnya itu pada tahun 2025 senilai 3,610 M, tahun 2026 senilai 1,701 M, pada tahun 2027 1,893 M, pada tahun 2028 2,85 M, pada tahun 2029 yaitu 2,277 M. Nah, saldo awal kas tahun lalu itu pada tahun 2026 3,610 M, pada tahun 2027 5,311 M, pada tahun 2028 7,204 M, pada tahun 2029 9,289 M. Nah, saldo akhir kas akhir tahun pada tahun 2025 3,610 M, 2026 5,311 M, pada tahun 2027 7,204 M, pada tahun 2028 9,289 M, pada tahun 2029 11,566 M. Berikut payback periodnya. Kas bersih di setiap tahun tidak sama. Jadi, karena total kas bersih tahun kedua lebih besar dari saldo sisa investasi, maka tahun kedua yaitu 1.390 juta dibagi 1.710 juta dikali 12 bulan sama dengan 9,80. Jadi dibulatkan menjadi 10 bulan. Nah, kesimpulannya, payback period 1 tahun 10 bulan kalau rata-rata industri 3 tahun karena PP lebih kecil dari PP industri dinyatakan baik. Dan PP industri sama dengan 3 tahun. PP perusahaan lebih kecil dari PP industri atau pengembalian modal lebih cepat. Jadi dinyatakannya baik. Berikut perhitungan average rate of return atau RR. IT selama 5 tahun 14.550.060 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Rata-rata investasinya 2.913.000 juta 200.000 rupiah. Nilai investasinya 5 miliar. Rata-rata investasinya 1 miliar. ARR-nya 291%. Nah, selama 5 tahun modal bisa berputar sebanyak 2 kali lipat. Atau itu sangat baik, dan PP sangat baik sama dengan layak. Kemudian perhitungan NPV. NPV sama dengan total PV kas bersih dikurang investasi. Total PV kas bersih yaitu 7.230.995.000 rupiah. Total investasinya 5 miliar.
Jumlah NPV jadi Rp2.230.995.000. Keuntungan bersih setelah pengembalian modal terdapat keuntungan bersih sebesar Rp2.230.995.000, artinya perusahaan baik dan menguntungkan. Kemudian perhitungan IRR. IRR 20% ditambah Rp2.230.995.000 dibagi Rp2.203.995.000 dikurang minus Rp890.993.471 dikali 10%. Jadi totalnya 7,11%. Bunganya yaitu 20%. Total finalnya seluruhnya jadi 27,11%. Dan kemudian perhitungan Profitability Index atau PI. PI sama dengan Total PV of Process atau investasi. Total PV of Process yaitu Rp7.230.995.000. Total investasinya 5 miliar. PI-nya 144% kali. Artinya keuntungan bersih selama 5 tahun minimal sebesar 44% atau 144% dikurang 100% sama dengan 44%. Berikut aspek teknis dan teknologi. Pengertian aspek teknis menurut Yunus et al. Tahun 2020, aspek teknis merupakan analisis yang digunakan untuk berhubungan dengan input atau penyediaan dan output atau produksi berupa barang dan jasa. Aspek teknis ini berkaitan antara proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya sesudah proyek tersebut selesai dibangun. Nah, aspek teknis ini dibahas ketika rencana bisnis menunjukkan potensi di pasar. Evaluasi ini mencakup aspek teknis dan operasional. Jika tidak dilakukan dengan benar, konsekuensinya bisa sangat serius. Keberhasilan bisnis dapat diukur dari tingkat penerimaan dan kemampuan untuk diproduksi dalam jumlah besar. Bagian teknis mencakup pemilihan lokasi, pertimbangan nilai, dan analisis ekonomi. Aspek teknis mencakup identifikasi produk, lokasi usaha, kapasitas produksi, peralatan yang dibutuhkan, manajemen sumber daya manusia, serta layout, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Berikut ada penentuan lokasi usaha. Stationary box bermaksud untuk mendirikan tempat usaha di lokasi yang diinginkan. Lokasi tersebut diantaranya adalah di Karawang dan Tangerang. Pertimbangannya adalah berdasarkan metode penilaian hasil value. Nah, kebutuhannya yaitu pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Nilai lokasi yang idealnya yaitu 40, 30, 15, 10, 5. Di Karawang, pasar yaitu 38, Purwakarta 32, Bekasi 28. Bahan bakunya Karawang 28, Purwakarta 24, Bekasi 22. Transportasinya Karawang 14, Purwakarta 12, Bekasi 9. Tenaga kerja Karawang 9, Purwakarta 8, Bekasi 9. Lainnya yaitu Karawang 5, Purwakarta 5, Bekasi 5. Jumlahnya 100, Karawang 94, Purwakarta 81, Bekasi 73. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu kota Karawang dengan nilai 94. Penilaian dengan metode analisis ekonomi didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha, termasuk biaya perumahan dan biaya sosial, seperti sikap masyarakat. Berikut merupakan tabel penilaian lokasi dengan metode analisis ekonomi yang terbagi menjadi 3 lokasi. Yang pertama itu ada Karawang, Purwakarta, kemudian ada Bekasi. Yang pertama ada beban sewa. Untuk di Karawang 750.000, di Purwakarta 650.000, dan Bekasi 700.000. Yang kedua itu biaya tenaga kerja. Di Karawang sendiri yaitu 2.200.000, lokasi Purwakarta 1.950.000, dan Bekasi 2.100.000. Dan yang ketiga itu biaya pengangkutan. Untuk di Karawang senilai 400.000, Purwakarta 350.000, dan Bekasi 300.000. Dan yang keempat yaitu biaya bahan bakar dan listrik. Untuk di Karawang senilai 250.000, Purwakarta 230.000, dan Bekasi 220.000. Kemudian yang kelima yaitu ada pajak. Di Karawang ada 70.000, Purwakarta 65.000, Bekasi 75.000. Total biaya operasi
Untuk di lokasi Karawang yaitu 3.670.000, untuk di Purwakarta 3.295.000, dan di Bekasi totalnya 3.395.000. Yang keenam ada perumahan dengan penilaian baik. Untuk di Purwakarta cukup, di Bekasi cukup. Dan yang ketujuh, sikap masyarakat di Karawang baik, Purwakarta baik, dan Bekasi baik. Lokasi yang dipilih dengan metode economic analysis adalah Karawang. Tata letak layout dalam konteks usaha seperti stationary box sangat penting untuk menciptakan ruang yang efisien dan nyaman untuk operasional bisnis. Layout yang tepat tidak hanya mempengaruhi produktivitas dan alur kerja, tetapi juga memberikan kesan yang baik bagi pelanggan yang datang ke toko. Tata letak yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan ruang dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berbelanja. Kemudian di samping ada tata letak layout pada perusahaan stationary box. Dari depan sendiri yaitu ada pintu masuk, kemudian ada kasir, etalase display, kemudian di tengahnya ada area buku, di sebelah kanannya ada ruang cross check, perlengkapan sekolah, di sebelah kirinya ada perlengkapan seni dan perlengkapan sekolah, kemudian di tengah yang rada ke dalam yaitu ada perlengkapan kantor, kemudian di sebelah kanannya ada ruang manajemen, ruang karyawan, di sebelah kirinya ada pusat informasi, dan yang di paling belakang yaitu ada gudang, kemudian ada musola dan juga toilet. Struktur organisasi stationary box berperan penting dalam pengaturan tanggung jawab dan koordinasi antar karyawan agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan secara efektif. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, alur pengembalian keputusan dan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efisien. Struktur ini juga membantu dalam memantau kinerja serta memfasilitasi komunikasi yang efektif di setiap bagian perusahaan. Kemudian ini ada struktur organisasi perusahaan stationary box yang terdiri dari pemilik, manajer operasional, manajer keuangan, dan di bawahnya sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada departemen pembelian dan inventaris, ada departemen layanan pelanggan, departemen sumber daya manusia, dan departemen pemasaran. Untuk job desk-nya sendiri yaitu pemilik perusahaan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, penetapan visi dan misi perusahaan, serta pengawasan keseluruhan. Kemudian untuk tugas manajer operasional yaitu mengelola operasi sehari-hari perusahaan termasuk pengawasan karyawan, pemantauan stok produk, dan memastikan efisiensi layanan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu manajer keuangan, mengatur keuangan perusahaan, mengelola anggaran, memantau arus kas, dan membuat laporan keuangan. Kemudian tugas departemen pembelian dan investasi yaitu mengelola pembelian alat tulis, menjaga stok barang, mengatur inventaris, dan berkoordinasi dengan pemasok. Selanjutnya yaitu tugas departemen pelayanan pelanggan yaitu memberikan pelayanan pelanggan, menangani pesanan, keluhan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu departemen sumber daya manusia yaitu bertanggung jawab atas manajemen karyawan, perekrutan, pelatihan, dan menjaga hubungan baik antar karyawan dan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu departemen pemasaran, mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran termasuk branding, promosi, dan kampanye penjualan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan. Materi selanjutnya itu aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada payback period, hasilnya 2 tahun 1 bulan, standar industri 3 tahun, keterangannya baik, simpulannya layak. Yang kedua yaitu average of return atau ARR, hasilnya 291%, standar industrinya 120%, keterangannya lebih dari 100%, simpulannya layak. Yang ketiga ada net present of value, hasilnya 2.203.995.000. Standar industrinya positif, keterangan yang baik, kesimpulannya layak. Yang keempat ada IRR, hasilnya 27,11%, standar industrinya 30%, keterangannya lebih kecil, simpulannya tidak layak. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada profitability index atau PI, hasilnya 144,00%, standar industrinya lebih dari 1, keterangannya lebih dari 1, kesimpulannya layak. Karena dari 5 indikator kinerja keuangan ada 4 indikator yang layak, maka SKB stationary box bisa dilanjutkan. Pertama, setelah melakukan analisis studi kelayakan bisnis, maka bisnis ATK stationary box ini sesuai dengan tujuan, sehingga layak untuk direalisasikan. Yang kedua, di dalam aspek legal bisnis, ATK stationary box ini sudah mendukung dan diwajibkan mendapatkan izin usaha. Yang ketiga, di dalam lingkungan aspek pasar bisnis ATK stationary box ini jelas sudah mendukung untuk direalisasikan. Yang keempat, di dalam aspek teknik teknologi pada bisnis ATK stationary box ini sudah mendukung dan untuk direalisasikan. Yang kelima, di dalam aspek finansial pada bisnis ATK stationary box ini sangat layak untuk direalisasikan.
Materi yang terakhir yaitu ada aspek analisis dampak lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup pada bisnis alat tulis sekolah Stationery Box mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya. Pertama, pemilihan sumber bahan baku sangat krusial menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kertas, daur ulang, dan tinta berbasis air dan dapat mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap hutan. Sementara penebangan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan deforestasi dan hilangnya biodiversitas. Selanjutnya, proses produksi juga berperan besar dalam dampak lingkungan. Emisi gas rumah kaca dan limbah berbahaya sering dihasilkan selama produksi, sehingga penerapan teknologi bersih dan efisiensi energi termasuk penggunaan energi terbarukan sangat dianjurkan untuk mengurangi dampak tersebut. Aspek distribusi dan transportasi juga diperhatikan, di mana jejak karbon dari pengiriman produk dapat diminimalkan dengan memilih metode transportasi yang lebih efisien atau menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, pengemasan yang berlebihan atau tidak ramah lingkungan dapat menjadi masalah. Oleh karena itu, adopsi kemasan minimalis dan biodegradable sangat penting untuk mengurangi limbah plastik. Dalam hal penggunaan produk oleh konsumen, meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan mendorong konsumen untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Stationery Box dapat memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk-produk berkelanjutan serta mendorong konsumen untuk mendaur ulang alat tulis bekas melalui program pengembalian. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memainkan peran penting dalam menciptakan dampak positif, mengintegrasikan program pendidikan lingkungan seperti workshop tentang pentingnya keberlanjutan dan dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kemitraan dengan organisasi lingkungan untuk mendukung inisiatif pelestarian alam akan memperkuat komitmen Stationery Box terhadap keberlanjutan. Dengan menerapkan praktik-praktik ini di setiap tahap operasional, Stationery Box tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap lingkungan.